Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua dalam episode kajian rutin Fikih Perempuan kita. Semoga pertemuan kita ini akan senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada, baiklah pada episode kali ini kita masih dalam kajian rutin fikih perempuan kita dengan tema adab pergaulan muslimah. Ketika kita berbicara tentang pergaulan seorang perempuan muslimah di zaman sekarang, sepertinya sudah banyak yang menyalahi dari aturan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Untuk itu di era yang terbuka seperti saat ini, ya, kita saksikan pergaulan antara manusia itu begitu terbuka. Saking terbukanya, seringkali batas-batas norma sosial terkadang begitu tidak dipermasalahkan. Begitu juga dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Batas-batas mahram menjadi suatu yang tidak begitu diperhatikan. Apalagi jika berada di lingkungan profesional. Dengan alasan karena tuntutan pekerjaan. Dua orang yang berlainan kelamin yang bukan mahram melakukan perjalanan jauh bersama, bekerja di ruang tertutup berdua saja dan lain-lain sebagainya. Nah, padahal seluruh aktivitas muslimah tersebut telah ada rambu-rambunya. Oleh karena itu ada baiknya kita perhatikan rambu-rambu pergaulan itu, terutama bagi kita perempuan. Rambu-rambu yang tertera secara cukup gamblang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meski sangat disayangkan, hal tersebut sering kali diabaikan, terutama oleh kaum perempuan itu sendiri. Padahal rambu itu adalah untuk mencegah kaum muslimah tertimpa perbuatan keji dan mungkar. Islam menetapkan beberapa kriteria syar'i pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri, dan kesucian perempuan itu sendiri. Kriteria syar'i itu juga berfungsi untuk mencegah dari perbuatan perzinahan dan sebagaimana tindakan preventifnya agar tidak terjadi kerusakan moral secara massal di tengah masyarakat kita hari ini. Karena Allah juga melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan pernah engkau mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu amat buruk akibatnya. Lalu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dari tidak mendekati perbuatan zina? Yang pertama, tidak melakukan khalwat atau berdua-duaan dengan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Tidak bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Jikalau seandainya ada tempat atau acara yang di situ tempat ada laki-laki dan perempuan, itu wajib dilakukan batas atau pembatas atau sutrah namanya, ya. Nah, agar terpisah tempat duduk laki-laki dan tempat duduk perempuan.
kemudian menjaga aurat, ya, menjaga suara perempuan, kemudian juga memberikan adab cara berkomunikasi perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Dan perkara-perkara itu semua adalah untuk menyelamatkan perempuan itu sendiri. Nah, seperti kita lihat interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya secara hukum boleh-boleh saja, asal dalam adat-adat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin perempuan juga boleh bercanda, ya, dan mungkin juga boleh bergurau. Nah, akan tetapi ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Ini makanya nanti dalam kajian adab pergaulan perempuan muslimah ini nanti akan kita bicarakan secara detail apa-apa saja yang penting menjadi perhatian bagi kita, terutama kita kaum perempuan muslimah dan para remaja putri. Barang siapa yang tidak memiliki hajat untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya, maka menjauhinya lebih baik, dan itu akan menyelamatkan dirinya. Jika ada kebutuhan, wajib bagi semua kaum muslimin untuk menentukan atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan ketentuan syar'i yang sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, kemudian oleh hadis Rasulullah dalam as-sunnah. Semoga kita perempuan semuanya berjalan pada koridor yang telah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Para kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada, lalu apa-apa saja yang perlu menjadi adab, menjadi perhatian bagi kita semua. Dalam segi apa yang perlu kita perhatikan demi menyelamatkan kehormatan dan kesucian perempuan itu sendiri. Yang pertama, yakni pada menahan pandangan, ghadul basar, menundukkan pandangan. Artinya, tidak diperbolehkan perempuan melihat auratnya, tidak diperbolehkan melihat aurat, tidak diperbolehkan memandang dengan secara syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan, serta tidak bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidak pernah Rasulullah SAW, tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi berkenaan dengan menunduk pandangan ini, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 30, ini bagi kaum laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khairum bima yasna'un. An-Nur ayat 30. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihat dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini himbauan peringatan untuk kaum laki-laki. Lalu untuk perempuan bagaimana pula Allah mengingatkan kita kaum muslimah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna
furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ila akhir ayat. Kata Allah, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, ini berkenaan dengan perhiasan. Kajian kita sebelumnya sudah kita kupas tuntas tentang apa-apa saja yang boleh terlihat dan tak boleh, dan kepada siapa saja yang boleh terlihat dan kepada siapa saja yang tidak boleh terlihat. Lalu kita berbicara tentang khusus pandangan. Nah, mengapa Allah mengatakan kepada kita perempuan agar menjaga pandangan agar tidak menuju ke perbuatan maksiat? Jangan sampai pandangan ini akan menimbulkan syahwat. Ini yang paling penting kita jaga dengan mata. Karena nanti baik laki-laki dan perempuan yang menyalahgunakan pandangan akan menjadi zina mata baginya. Nah, ini perlunya kita ketahui dalam adat bergaul. Sekalipun mungkin kita bersua dengan orang-orang yang bukan mahram bagi kita, lawan jenis kita, laki-laki yang baru kita kenal, lalu kita memandang mungkin pandangan yang pertama itu masih menguntungkan bagi kita. Jikalau pandangan itu sudah melampaui batas, nanti akan berakibat dosa bagi kita. Itu tadi yang kita sebut dengan zina mata. Jagalah mata kita dari memandang hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian Islam jelas sangat mengatur tentang bagaimana kita saling saling pandang memandang. Ghadul basar, mesti jaga pandangan kita. Baik dalam pergaulan, menjadi salah satu pilar keamanan diri dari seseorang muslim atau muslimah. Nah, bagi laki-laki ternyata menjaga pandangan itu menjaga dirinya. Bagi perempuan juga, maka perempuan kita dianjurkan untuk menutup aurat agar jangan gara-gara perempuan membuka aurat akan merugikan bagi laki-laki yang memandangnya dan mengakibatkan dosa bagi laki-laki dan berdosa bagi kita perempuan yang sudah mengumbar auratnya. Maka ketika memandang wajah, nah, ada adabnya. Mungkin dalam rangka menjaga pandangan ini, ya tentu kita wajib memandangi seperlunya saja. Jangan pula nanti sampai pula tahu bentuk bulu matanya, sampai melihat pula tai lalatnya yang kecil. Nah, ini berarti kan sudah melampaui batas pandangannya. Mungkin sekadarnya saja, ini sebenarnya secara hukum itu dibolehkan. Kemudian menahan pandangan dalam kaidah fikih bukan berarti harus menunduk kepala secara terus-menerus. Atau malah memalingkan muka. Namun bagaimana seorang muslimah atau muslimah saat berbicara mungkin memandang lawan jenis bicaranya sebagai penghormatan, ya. Tapi jangan dipandang lama-lama. Tentu nanti juga akan membuat orang kikuk dalam berbicara. Demi menghormati lawan bicara, silakan pandang. Dan ketika juga kita berjalan, ya jangan pandang kiri, pandang kanan, dan jangan pula terlalu menundukkan kepala. Sehingga nanti kita nggak nampak lawan arah kita, ya. Kalau kita pakai kendaraan, kalau matanya menunduk, tentu ini sangat berbahaya untuk keselamatan diri kita. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan menundukkan pandangan, tetapi mengontrol, mengawasi, menjaga jangan sampai pandangan itu menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang dituntut itu, ya. Jadi jangan sampai pula kita nanti tidak memandang lawan bicara, bahkan memaling muka. Nanti mungkin berkesan, ya, kita tidak menghargai lawan bicara kita, atau mungkin kita dikirain sombong. Nah, ya, karena tidak memperhatikan lawan bicara kita juga, begitu juga karena kita memaling muka.
Ini mungkin juga akan ada nanti negatif thinking bagi orang lawan bicara kita. Jadi secara fikih tadi tetap boleh kita memandang, tetapi dalam keperluannya saja. Nah, sehingga ketika seseorang menjaga pandangan itu, maka tidak akan terjadi dan menimbulkan ketertarikan secara seksual yang tidak sewajarnya. Tuh makanya kita perlu menjaga pandangan tadi. Jadi kalaulah sekadarnya saja melihat untuk menghormati lawan bicara, ini tentu hal yang dibolehkan. Jadi dalam adab berbicara tentu kita harus melihat lawan bicara kita. Seperti saya ini berdakwah, lalu ada mungkin laki-laki yang mendengarkan saya lagi berdakwah, tentu mungkin sekali saya boleh melihatnya, jangan pula nanti saya menundukkan kepala. Begitu juga Ustadz, ya mungkin audiennya para ibu-ibu ya. Nah, tetapi mungkin karena dia ibu-ibunya cantik-cantik, lalu kita terlena, nah ini yang tidak dibenarkan. Jadi ada hal-hal yang dalam aturan, jangan sampai nanti menjerumuskan kita ke perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi nanti mengarah kepada pandangan-pandangan yang menuju syahwat. Ini hal yang pertama yang perlu kita jaga di dalam pergaulan, ya, khusus bagi kita perempuan muslimah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan dengan bukan mahram dan bukan suami dan bukan pula istri bagi seorang laki-laki. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa wa ma'iha zu mahram." Nah, zu mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali dia, wanita tadi, ditemani pula sama mahramnya yang lain atau sama mahramnya. Artinya dia tidak berduaan, ada di bawahnya anaknya mungkin atau di bawah saudaranya. Nah, itu boleh saja. Tetapi jika berdua-duaan, ini tidak dibolehkan. Makanya berdua-duaan di tempat sunyi itu hukumnya adalah haram. Nah, makanya tadi ketika terjadi umpamanya pekerjaan antara seorang direkturnya dengan sekretarisnya itu perempuan, cantik pula lagi, berpakaian seksi pula lagi umpamanya, berada di tempat tertutup ya. Dan tempat itu pun terkunci. Nah, ini kan kalaulah kita berdua, itu pasti yang ketiganya itu adalah syaitan. Syaitan itu akan menipu kita sampai kita betul-betul menjadi tertipu. Nah, makanya banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa itu akibat dari berkhalwat ini. Maka untuk kaum muslimah, marilah kita jaga diri kita. Ya, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan pernah kamu mendekati perbuatan zina. Dekat saja kita nggak boleh. Jikalau kita lakukan berkhalwat, otomatis ini sudah mendekati perbuatan zina. Jagalah diri kita baik, dan terutama apalagi kita sudah memiliki pasangan, sudah memiliki seorang suami. Nah, berikut ini ya, hari ini kita melihat kondisi mungkin kalaulah seandainya berkhalwat atau berdua-duaan tidak dilakukan karena sudah mengerti kalau itu perbuatan dosa dan hukumnya haram. Tetapi hari ini ada hal yang chat dengan orang yang bukan mahramnya. Nah, sekarang kan sudah ada WhatsApp, ada Facebook yang bisa di inbox, messenger ya. Nah, padahal ini sebenarnya hal sesuatu yang dibolehkan sebatas yang diperlukan. Ya. Umpamanya seorang perempuan
urusan bisnis dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu dia bercerita tentang dagangannya atau jualannya, atau mungkin bisnis-bisnis lain, usaha lain, keperluan lain, ya. Umpamanya juga dosen dengan mahasiswinya bercerita tentang skripsinya. Kemudian begitu juga dengan yang lain. Ini sebatas yang diperlukan, itu boleh chat kita. Nah, chatting itu ya, messenger dan segala macamnya. Namun jikalau seandainya perempuan itu sudah melayani chatnya yang melampaui batas tadi, ya, seperti bertanya bagaimana kabarnya, apakah sudah makan, lagi ngapain. Nah, padahal kan lawan bicara kita ini bukan mahram bagi kita. Dan itu tidak perlu dia tahu lagi ngapain kita, apakah mau kita makan, apa kita lagi tidur bersama pasangan kita, lagi bermain dengan anak-anak kita. Nah, sementara kadang-kadang tujuan akhir daripada chat ini, maaf saya berbicara di depan para ibu, banyak sekali di antara kita hari ini yang sudah tertipu oleh medsos-medsos yang mungkin yang sudah melampaui batas tadi. Ya, saya sebutkan betapa banyak perempuan-perempuan menjadi korban penipuan laki-laki yang kadang-kadang berjanji dengan bisnis, akhirnya dijual perempuan, ya. Ada itu juga terjadi. Kadang-kadang berjanji di Facebook, di Messengernya mau menikah, lalu ketika bertemu, apa yang terjadi? Saling menganiaya dan menyakiti. Bahkan ada yang mengambil handphonenya lalu dibunuh. Ini kasusnya sangat tinggi hari ini. Akibat apa? Yang diawali dari chatting dengan orang yang bukan mahram dan tidak ada keperluan di dalamnya. Hanya sebatas tadi, ya maksudnya hanya dengan kesenangan dunia saja. Maka salah satu syarat bagi perempuan yang dirindukan surga itu adalah perempuan yang menjaga kehormatannya dari tidak mendekati perbuatan zina. Nah, sebagaimana potongan hadis wahafizat farajah. Maka para perempuan hendaklah dia menjaga farajnya, kehormatan dirinya dari tidak mendekati perbuatan zina. Salah satu caranya tidak melayani video call, tidak melayani chatting dari laki-laki yang bukan mahram kita dan tidak ada keperluan dengan kita. Nah, hati-hati juga bagi kita perempuan hari ini, banyak yang sudah tergelincir ke lembah perzinahan, ada yang tertipu, umpamanya kadang-kadang kan pikol dari mantan pacarnya, ya kan. Nah, sementara suami tidak di rumah. Suami kadang-kadang keluar kota, suami sedang bekerja, dia sendiri di rumah, lalu chatting di kamar. Ini hal pasti akan diarahkan oleh syaitan untuk perbuatan-perbuatan yang mengarahkan ke perbuatan maksiat. Nah, ini perlu dijaga karena chat seperti ini, video call seperti ini, itu sama saja hukumnya dengan berkhalwat, berdua-duaan di tempat yang sunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam adab pergaulan muslimah ini. Kemudian yang ketiga, urusan berpergian. Urusan berpergiannya seorang perempuan. Untuk urusan berpergian jauh bagi muslimah terdapat sebuah hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dan Ahmad. Apa kata Rasulullah? Janganlah wanita itu safar, berpergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu beserta mahramnya. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pergi mengikuti perang anu dan anu, sedangkan istriku ingin menaikkan ibadah haji. Lalu beliau bersabda, keluarlah, pergilah engkau berhaji bersama istrimu. Nah, melalui hadis ini
Ada beberapa hal yang perlu kita ambil kesimpulan. Yang pertama tadi, jikalau seandainya perginya jauh, itu tidak diperkenankan perempuan pergi sendiri. Apalagi pergi tidak bersama mahramnya. Kemudian yang kedua, apabila seorang perempuan itu pergi, tidak boleh menemui laki-laki manapun yang bukan mahramnya tanpa perempuan itu bersama mahramnya pula. Atau mungkin dia ditemani oleh orang yang dipercaya. Kemudian yang ketiga, jikalau perjalanan haji, kata Rasulullah, istrimu berangkat sendiri, maka kata Rasulullah, engkau tinggalkan perang, maka engkau pergilah berhaji bersama istrimu. Nah, inilah pentingnya perempuan itu pergi bersama para mahramnya. Nah, menurut Imam Syafi'i, mahram di sini bisa berarti laki-laki mahramnya atau perempuan yang terpercaya. Jadi seperti teman seperjalanan. Umpamanya tadi dia berangkat dengan ibu mertuanya, dengan ibunya, atau dengan anak perempuannya. Nah, jadi orang-orang yang mendampingi perempuan muslimah yang mau berangkat tadi itu juga orang-orang yang dipercaya. Jadi tidak mestilah mungkin ada suaminya atau anak laki-lakinya gitu ya. Tapi ada orang-orang yang dipercaya untuk menemani perjalanan perempuan itu ketika dia melaksanakan sebuah safar atau perjalanan. Namun hal ini tidak diberlakukan untuk pelaksanaan ibadah haji. Makanya ibadah haji itu sebaik-baik perjalanan itu sebaiknya bersama pasangan kita. Jikalau seandainya tidak ada pasangan, tentulah dengan mahram kita, anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita atau ayah kita. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah dan dijabarkan oleh para ulama, terutama ulama Syafi'iyah ini. Namun sebagian daripada ulama, ya mungkin kita lihat ulama menatap atau memandang keadaan seperti sekarang. Seperti sekarang ini kan dalam keadaan aman. Jadi perempuan itu boleh pergi dalam keadaan aman dengan orang-orang yang bersama orang-orang yang dipercaya oleh suaminya dan tidak menimbulkan fitnah. Ya mungkin seperti perempuan ya ingin berdakwah di suatu tempat dari kota yang satu ke kota yang lain, ya. Kemudian ada perempuan yang mungkin tinggal jauh dari kota Pekanbaru dan dia mengajar sebagai dosen di kota Pekanbaru. Lalu dia pergi sendiri tapi dalam keadaan aman. Dan mungkin juga perempuan itu pergi bersama orang-orang yang dipercaya oleh suaminya. Nah, ketika keberangkatan untuk hal yang bermanfaat seperti ini, seperti belajar, berdakwah, bekerja, dengan syarat izin daripada suami bagi yang sudah berkeluarga dan izin dari orang tua bagi yang masih lajang atau yang masih sendiri. Maka oleh karena itu inilah pentingnya teman dalam perjalanan ketika perempuan itu melaksanakan sebuah perjalanan. Karena kan kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi. Maka oleh karena itu tidak dibenarkan seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Inilah yang paling penting dalam hal kita berbicara tentang urusan berpergian. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah tidak melakukan ikhtilat. Ikhtilat ini adalah bercampur baur dengan laki-laki atau dengan laki-laki dan perempuan ya di suatu tempat. Ini Rasulullah juga pernah keluar dari masjid. Pada saat itu bercampur baur laki-laki dan perempuan di jalan. Maka beliau berkata, mundurlah kalian wahai kaum perempuan. Bukan untuk kalian bagian tengah jalan. Bagian kalian adalah pinggir jalan. Maksudnya adalah
wanita tidak boleh berjalan bersamaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Sebegitunya Rasul mengingatkan kita di dalam agar kita tidak melakukan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Makanya tadi ketika umpamanya kita mengadakan sebuah tabligh akbar, itu wajib ada hijab antara atau wajib ada pembatas antara tempat duduknya para ikhwan dan para akhwat. Ya, di sini pintu akhwat, di sini pintu laki-laki. Mesti kita jabarkan agar tidak nanti terjadi percampuran pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Yang tadi mungkin bisa juga menyebabkan bersentuh kulit laki-laki, atau juga mungkin tadi dalam rangka menjaga pandangan, mesti kita kasih hijab pembatas agar tidak terjadi bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dari Abu Sa'id bin Musayyib Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Allah menjadikan kalian berkuasa atasnya untuk melihat apa yang kalian perbuat. Bertakwalah terhadap dunia, maksudnya takutlah engkau dengan kilauan dunia dan kilauan fitnahnya perempuan. Ini dijelaskan karena dunia pasti menipu, wanita juga pengumbar fitnah. Makanya kata Rasul, ingatlah agar kamu betul-betul takut dengan dunia yang berkilauan dan perempuan yang menimbulkan fitnah. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan, ma taraktu ba'di fitnah, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, adarra alai rijal, yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki, minan nisa, daripada fitnah wanita. Inilah makanya ya, seorang kumpulan laki-laki, kelompok laki-laki, ya mungkin seperti kita mengajarkan siswa dalam kelas, juga kita harus kelompokkan mejanya laki-laki, kemudian tempat duduknya perempuan. Jadi kita pisahkan agar mereka tidak tercampur baur, ya. Ini demi menjaga kemaslahatan. Apalagi sudah usia MTS, ya, yang mereka itu sudah balik, ya. Itu seperti dalam kelas, dalam tabligh akbar. Di masjid saja Rasulullah juga menjaga tempat sholat laki-laki dengan membatas tempat sholat laki-laki juga dengan batas tempat sholat perempuan. Makanya saf laki-laki itu paling depan, saf laki perempuan itu di belakang. Nah, ini tujuannya agar tidak bercampur baur. Nah, ketika keluar dari masjid, Rasulullah juga mengingatkan jangan keluar dalam satu pintu. Nah, makanya ada babun nisa, babur rijal, ada pintu laki-laki, ada pintunya perempuan. Nah, namun ketika kita melihat terjadi pada sebuah pesta, ya kadang-kadang kita lihat, ya kadang-kadang pesta itu agak apa juga kita melihatnya, ya kadang-kadang juga tanpa ada aturan, ya. Padahal kadang-kadang yang berpesta itu juga salah seorangnya dari pejabat, orang yang mengerti agama, yang mengerti hukum, ya. Tapi kadang-kadang ini sesuatu hal yang jarang diperhatikan. Nah, ketika kita seorang muslimah, wajiblah memperhatikan ini. Ketika kita ingin berhajat, mengundang orang banyak, berikanlah dia jalur laki-laki, mungkin ada jalurnya perempuan. Demi kemaslahatan kita secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, yang kelima, tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, karena itu diharamkan. Dalam Mu'jam Al-Kabir milik Imam At-Tabrani, dari Ma'qil bin Yasar berkata Rasulullah SAW,
andai kata kepala salah seorang dari kalian tertusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Inilah saking jelas larangan Rasulullah itu. Ya, mungkin untuk saat pandemi ini memang banyak orang tak lagi bersalaman ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tak lagi mungkin bersentuhan. Sebenarnya ini sudah ada larangan dari Rasulullah kepada kita, terutama kita kaum muslimah. Jikalau seandainya mungkin juga mesti akan bertemu dengan kaum laki-laki, hendaklah kita menutup badan kita dengan hijab atau pembatas, sehingga dia tidak bersentuhan secara langsung. Jadi ini perlu juga menjadi perhatian bagi kita dalam rangka menjalankan amanah Allah dan Rasul dalam adab bergaul kaum muslimah itu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dalam pergaulan, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Beliau tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam salah satu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita tentang baiat kaum perempuan atau wanita mukminah kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menyentuh seorang wanita pun dengan tangan beliau. Tapi beliau mengambil baiat wanita dengan ucapan saja dan tanpa berjabat tangan. Setelah membaiat wanita, beliau SAW bersabda kepadanya, pergilah, sesungguhnya aku telah membaiatmu. Beginilah penghormatan Rasulullah dalam rangka menghormati kaum perempuan pada saat itu. Lalu kita hari ini ketika kita berbicara, ketika seorang akhwat berjumpa dengan seorang ikhwan, ya ada adab-adabnya yang perlu kita lakukan. Terutama tadi mungkin tidak berjabat tangan jika tidak ada sesuatu hal yang diperlukan. Demi apa? Demi menjaga diri kita tadi lebih sakit ya, lebih parah dari tertusuk jarum ketimbang dibandingkan dengan bersentuhnya laki-laki dan perempuan. Ini kan sesuatu ibarat sebenarnya, tetapi begitulah azab yang kita terima ketika kita saling bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Jagalah diri kita baik-baik agar kita tidak termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Namun suatu saat beliau pernah digandeng oleh seorang budak perempuan. Namun budak itu sudah tua dan dia tak memiliki lagi hasrat kepada laki-laki. Itulah yang mau digandeng oleh Rasulullah. Yang lain kalau yang muda dia tidak, dia selalu menjauh. Makanya jalur laki-laki itu bagian tengah, katanya jalur perempuan yang bagian pinggir. Artinya kita tidak boleh jalan secara bersama-sama. Demikian juga untuk kondisi darurat. Ini juga Rasulullah ya seperti ini urusan-urusan kemanusiaan kita hari ini. Semisal perempuan itu harus dioperasi sesar atau operasi dalam berbagai macam penyakit yang dokternya perempuan laki-laki. Mau tidak mau dia akan demi menyelamatkan jiwanya, maka dia laki-laki dan perempuan tadi itu mungkin saling bersentuhan. Atau mungkin menyelamatkan korban tenggelam. Yang tenggelam itu adalah perempuan, yang menyelamatkannya laki-laki. Itu tentu harus dipegang ya. Demi menyelamatkan jiwa. Dalam kondisi inilah yang boleh dilakukan. Darurah. Begitu juga dalam untuk berobat dan segala macamnya. Itu pun sekarang ini kan sudah ada namanya alat-alat yang bisa mendeteksi secara jauh ya. Kalau dulu ketika kita seorang perempuan hamil itu kan dipegang perutnya, kalau sekarang kan sudah ada USG.
Jadi sudah terhindar juga kita dari mungkin sentuhan laki-laki yang bukan mahram tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyelamat bagi kita. Kemudian selanjutnya yang perlu menjadi perhatian dalam adab bergaul ini adalah cara berkomunikasi, cara berbicara dengan orang yang bukan mahram kita. Nah, seseorang muslimah saat berkomunikasi dengan seorang ikhwan harus mengetahui batasan-batasan mana saja yang dibolehkan yang sesuai dengan syariat, sehingga ia tidak memiliki sehingga ada etika dalam berbicara dengan lawan jenisnya. Itu tadi kan seperti kita tadi boleh memandang lawan bicara seperlunya, tuh berbicara itu sepenting-pentingnya saja. Ya, kalau nggak perlu ngapain kita bertanya. Maka oleh karena itu seorang muslimah hanya bisa bercerita dalam hal yang umum saja, atau berkomunikasi seputar kehidupan yang menyangkut pendidikan. Karena kan guru laki-laki mahasiswinya atau perempuan mahasiswinya. Nah, begitu juga sebaliknya, mungkin dosennya seorang perempuan muslimah, tapi ada juga mahasiswa, para ikhwan gitu ya. Nah, ini kondisi seperti ini kan mungkin sering terjadi di tengah masyarakat hari ini. Ini hal yang umum boleh dilakukan, tetapi tidak boleh melampaui batas. Dalam bermuamalah, jual beli, kita kadang-kadang belanja, kebetulan pelayannya adalah laki-laki. Kemudian dalam kesehatan seperti tadi ya, urusan medis ya. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan, bercerita, berkomunikasi dalam hal yang umum tadi. Dan ketika berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga muslimah harus bertindak dan berbicara seperlunya saja, tegas dan jelas. Bagi ikhwan tidak boleh mengetahui hal-hal pribadi muslimah tersebut kecuali yang telah atau yang mungkin yang sudah dihikbah ya, sudah dipinang dan melanjutkan ke jenjang pernikahan bagi para remaja. Tapi kalau belum dihikbah, belum dipinang, jangan ditanya kupingnya model apa, hidungnya macam mana, itu tidak berhak Anda tahu, karena belum dipinang ya, atau menuju ke jenjang pernikahan. Jadi hal-hal yang pribadi tidak ada hak kita untuk mengetahuinya. Begitu juga kita perempuan terhadap seorang ikhwan. Lalu bagaimana dengan hayatul khas dalam masalah khusus? Hal ini mengenai seputar kepribadian yang hanya boleh diketahui oleh keluarga atau mahram kita, dan sama kaum muslimah lainnya. Misalnya keadaan diri dan keluarga, target hidup, target dakwah kita ya. Ketika kita menyampaikan dakwah tentu ada tujuannya. Seperti saya pribadi memang banyak audien kita itu kita cari memang kaum muslimah atau majelis-majelis taklim yang audiennya, yang jamaahnya kebanyakan dari para perempuan. Kemudian ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW yang maknanya sesungguhnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu juga jelas, serta di antara keduanya terdapat perkara mutasyabihat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjauhi subhat, sungguh ia telah terbebas dari dosa dalam agama dan dalam kehormatannya. Sebaliknya, siapa yang terjerumus pada perkara subhat, berarti ia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, hari ini yang subhat inilah yang banyak, sementara kita tak mau menghindarinya. Alasannya darurah. Ya, kalau memang darurah itu tadi berancam atau mengancam kepada jiwa kita tadi, nah itu mungkin dibenarkan. Tapi kalau urusan-urusan dunia, ya itu mesti kita pandang tadi beberapa larangan-larangan yang Allah jelaskan. Begitu juga dalam berkomunikasi ini tentang suara perempuan. Kadang-kadang perempuan ini, para muslimah ketika berbicara, dia wajib jelas ngomongnya. Makanya perempuan ketika ngangkat telepon ya, atau suara menelpon, nggak boleh mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya ketika sebagian dari para ulama mengatakan suara itu tidak aurat,
tidak aurat ya, maka perempuan itu boleh berbicara seperlunya, tapi harus jelas. Seperti menyampaikan dakwah. Ini kan kalau seandainya suara saya aurat, tentu saya tidak berdakwah ya. Tapi yang saya sampaikan itu yang perlu saja. Nah, tidak boleh pula suara itu mendayu-dayu, mendesah-desah. Nah, begitu juga dalam bernyanyi. Secara hukum sebenarnya perempuan itu boleh menyanyi asal nyanyian itu bermanfaat. Nah, ini berkaitan dengan suara tadi ya. Nah, kalau seandainya suaranya itu mendesah-desah, mendayu-dayu, menimbulkan syahwat bagi para laki-laki yang mendengarnya, itulah suara yang haram. Nah, begitu juga ketika menelpon dengan lemah lembut dijawab halo. Yang menelpon adalah laki-laki. Nah, ini otomatis hukumnya haram. Tapi bagaimana perempuan itu wajib menjawabnya? Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa keperluan? Sampaikan secara jelas. Nah, jelas, tegas, dan seperlunya. Nah, ini cara etika kita dalam adab menelpon dan bersuara. Nah, kemudian terakhir adalah urusan bercanda. Bukan berarti kita perempuan tak boleh bercanda dengan laki-laki, tapi ada batas-batasnya. Ya. Ini dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, sungguh engkau sering bergurau bersama kami. Kemudian Rasulullah sadar, tapi sungguh aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Walaupun kita dalam bergurau, bersenda gurau, tapi tetap wajib kita menyampaikan yang benar. Tidak boleh dalam guyon sampai nanti menyakiti hati orang lain. Nah, ini di sini Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jikalau seandainya kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjaga bicaranya. Jika perlu dia bicara yang penting-penting saja, kalau tak perlu dia lebih baik diam. Nah, ini etika dalam bergurau, bercanda. Begitu juga mungkin dengan kaum atau lawan jenis kita. Maka janganlah kamu tundukkan berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang lain berpenyakit hati, dan ucapkanlah perkataan yang baik, benar, dan lugas beserta tegas. Janganlah sampai nanti suara perempuan ini, cara berkomunikasi perempuan ini, cara menyanyinya perempuan ini menimbulkan syahwat bagi para perempuan. Begitu juga dalam bergurau. Mudah-mudahan dalam kajian yang sangat singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya, terutama bagi kita kaum muslimah. Marilah kita kembali kepada koridor yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul pada adab-adab bergaulnya kaum muslimah. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.